mungkin yang teman-teman yang kerjanya di bagian maintenance, ya mungkin nanti bisa sharing, ya, kita berbagi ilmu, ya. Jadi nanti banyak hal yang akan saya sampaikan ini adalah apa yang sudah berjalan kebetulan di perusahaan saya. Bukan perusahaan saya, sorry. Di perusahaan saya bekerja. Iya, betul. Oke. Jadi malam ini kita akan mengambil judul Maintenance Process in Aluminium Manufacturing Industry. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin pada saat ini, untuk kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa teman-teman semua yang belum kenal dengan saya, ya. Nama saya, ya, kebetulan saya selesai S1 baru bulan kemarin, ya, Pak. Ya. Ya, kebetulan sekarang lanjut ke S2. Ya, S2-nya sorry tadi saya lihat di posturnya bukan mechanical engineer, Pak. Jadi yang benar adalah electrical engineer. Jadi S2 electrical engineer. Alamat saya di Bekasi Regensi 1, ya, di daerah Wanasari, di Bitung. Jadi saya bekerja di Indo Aluminium sudah cukup lama. Jadi pertama kali saya di Indo Aluminium sebagai casting section head di PT Indo Aluminium, ya. Jadi section casting ini bagian peleburan, ya. Jadi bagian yang mencetak aluminium bahan baku, aluminium ingot menjadi aluminium sheet dalam bentuk coil. Kemudian setelah itu saya diminta untuk tetap diproduksi juga, tapi di bagian lain, yaitu sebagai kepala production engineer. Ya. Jadi kalau dibilang saya ini sebenarnya besarnya di produksi. Ya. Kalau di aluminium saya banyak pengalamannya di produksi. Jadi mulai dari casting sampai finishing, ya, saya banyak mengerti lah. Kemudian pada tahun 2017, ya, kebetulan atasan saya, ya, dengar-dengar lah kalau saya kuliah di waktu itu di STTJ, ya, masih di STTJ, sekarang jadi ITKJ dan nanti akan jadi Global University. Ya, Pak, ya? Ya, betul. Akan jadi Jakarta Global University. Akhirnya saya ditawarin untuk menjadi manajer di teknik. Ya, pada saat itu saya terima tawaran itu. Ya. Jadi saya sejak 2017 sampai saat ini saya sebagai manajer di teknik atau biasa kalau mungkin di bagian maintenance. Ya, jadi sebelum kita bicara lebih detail lagi, sebaiknya kita kenalkan dulu, ya, maintenance. Maintenance itu apa sih? Atau kalau yang sering disebut dengan pemeliharaan, ya. Pemeliharaan atau maintenance adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk memantau dan memelihara peralatan, ya, perangkat, kemudian bisa juga disebutkan mesin, kemudian serta sumber daya dengan merancang, mengelola, menangani sekaligus memeriksa pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua unit dapat beroperasi selama waktu aktif dan meminimalkan waktu henti atau sering disebut dengan downtime karena kerusakan, ya. Jadi ini menurut Manzini 2010. Kemudian
maintenance itu atau perawatan itu tersendiri pada umumnya ya, secara garis besar itu dibagi jadi dua. Yaitu yang pertama adalah perawatan yang terschedule ya, atau scheduled maintenance ya. Di perawatan yang terschedule. Apa sih perawatan yang terschedule itu? Adalah pemeliharaan yang sudah terjadwal. Ya, itu sebuah tindakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan dengan perencanaan sebelumnya. Ya, ada apa jadwal-jadwalnya ya. Perawatan terjadwal ini melibatkan serangkaian proses produksi. Ya. Nah, perawatan terjadwal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Jadi yang pertama adalah preventive maintenance. Apa sih preventive maintenance itu? Ya. Preventive maintenance atau pemeliharaan preventif adalah salah satu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu atau berdasarkan dengan kriteria tertentu yang terdapat pada tahapan proses produksi. Nah, biasanya ini dalam bentuk kalau di tempat kami yaitu ada namanya, kita namakan PM checklist. Ya, PM checklist ini bentuk dari pengecekan daily. Kemudian ada lagi auto maintenance. Ini tindakan atau pencegahannya ya, yang kita sebut dengan preventive maintenance. Nah, ini salah satu contoh ya, atau apa preventive maintenance. Ini jadi checklist untuk preventive maintenance ini sudah dibentuk atau dibuat dalam web. Jadi teknisi pada saat awal bekerja ya, dia akan keliling ya, mendatangi mesin-mesin pertama sampai dengan terakhir, mulai dari ujung sampai untuk dicatat. Nah, checklistnya apa aja isinya? Kalau ini saya ambil contoh, ini adalah kalau ini namanya apa? Ini nama-nama mesin, ya, nama-nama mesin, ada BK, Bonroll, ini singkat-singkatan ya. Nah, di dalam mesin ini contoh mesin blonok contohnya, ya, mesin blonok. Nah, date time ini adalah date atau transaksi date-nya ini adalah waktu dia melakukan pengecekan, ya. Kemudian sip ini sip 1, jam berapanya, kemudian dilakukan oleh siapa. Ya, ini macam-macamnya, ya, macam-macam atau item-item yang akan dicek oleh teknisi. Ya, ada morgue oil level, kemudian ada oil loop level, kemudian morgue oil pressure, oil loop level, dan masih banyak yang lain. Ini salah satu contoh dari satu mesin. Ya, jadi ini sudah dimasukkan ke dalam web. Ya, jadi semua orang bisa mengakses ya dengan login pakai nomor induk masing-masing karyawan. Nah, bisa lihat di sini. Jadi bisa langsung ke atasannya juga bisa langsung lihat. Kemudian tadi yang saya bilang ada checklist yang satu lagi yang namanya autonomous maintenance. Ya, apa sih autonomous maintenance ini? Sebenarnya autonomous maintenance ini salah satu pilar dari, kalau nggak salah ada 8 pilar dari program TPM atau productive maintenance. Ya, salah satu pilarnya adalah autonomous maintenance. Ya, apa sih itu? Yaitu suatu kegiatan yang dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri. Ya, karena apa? Jadi operator tuh yang menjalankan mesin. Ya, pastinya tentunya dia yang merasakan langsung ya. Karena mesin saya ini ada masalah apa sih? Ya, mulai dari dia mendengarkan kelainan suara, kemudian mendengarkan kelainan dari apalagi getaran,
kemudian temperatur, ya. Kan kerusakan tuh awalnya dari situ kan. Ya, ada kemudian temperatur naik, kemudian suaranya udah mulai berisik, kemudian getarannya sudah mulai tinggi. Ya. Nah, ini kita ajak ya operator untuk melakukan pengecekan itu. Ya, mungkin pada awalnya semua pengecekan itu dilakukan oleh pihak maintenance atau pihak teknik. Tapi sekarang sebagian kita libatkan ke pihak operator. Ya. Kegiatannya apa aja meliputi? Yang pertama adalah cleaning, ya, cleaning, kebersihan lah, ya. Dia di samping memeriksa, kalau ada checklist ya, sebenarnya dia sekaligus membersihkan. Ya, mungkin ada bocoran oli di pipa-pipa atau tetesan oli di lantai, gitu. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yang bisa dilakukan oleh operator adalah oiling, ya. Jadi kalau ada mungkin cek oli, olinya kurang, ya, dia bisa melakukan penambahan oli sendiri. Kemudian juga tightening, ya. Jadi ada pengecekan baut-baut yang terutama baut yang sering kendor ya, yang mungkinnya besar, yang berputar, biasanya gitu-gitu kan sering terjadi kendor, maka dia harus ngecek baut-baut itu. Nah, kalau kendor mereka harus mengencangkan. Kemudian dia juga harus measuring ya. Measuring ini biasanya cek-cek parameter ya, pressure-nya berapa, kemudian speed-nya berapa, begitu ya. Rata-rata kebanyakan adalah di pressure, temperatur, gitu ya. Kemudian yang kelima ada juga beberapa mesin yang melakukan leveling ya, untuk di rolling, mesin rolling ini leveling sangat penting sekali ya, karena antara level ini biasanya di roll untuk merolling aluminium itu kalau nggak level dia hasilnya akan kualitasnya akan berubah atau tidak sesuai dengan standar yang kita tetapkan ya. Nah, ini contoh dari autonomous maintenance ya, ini yang dilakukan oleh operator. Isinya sebenarnya sih hampir sama dengan yang dilakukan oleh maintenance atau teknisi. Cuman kalau teknisi dia lebih yang detail, pokoknya kayak mengukur level ketinggian oli, kemudian cek apalagi vibrasi, kan operator nggak sempat untuk melakukan itu. Makanya operator yang kita lakukan, yang kita berikan tugas adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya seperti sekitar cleaning, kemudian measuring, leveling, tightening, dan oiling. Ya, ini item ceknya. Jadi di dalam mesin itu item yang perlu dicek, yang kritikal apa aja sih? Kita tulis di sini. Contohnya adalah oil mist. Ya, oil mist ini sangat penting kalau sampai terjadi oli pelumasannya itu kering atau levelnya kurang, makanya bearingnya akan terjadi macet atau ngejam. Nah, kalau udah ngejam karena speednya tinggi, ya di atas mungkin sekitar 4.000-an ya, 1.000 sampai 1.500 rpm, makanya rawan terjadi kebakaran ya. Makanya salah satu pengecekan oli ini sangat penting. Ya, makanya ini kita kita masukkan ke operator ya. Mereka bertanggung jawab terhadap pengecekan oli. Kemudian breeder dan selanjutnya ke bawah juga. Ya, jadi ada metodenya atau point check-nya. Point check-nya apa sih yang mau kita cek? Contoh roll-nya, putarannya, atau surface-nya atau permukaan roll-nya. Ya, masih bagus atau tidak. Kemudian putarnya ringan atau tidak. Ya, kemudian mereka operator akan hasilnya akan dimasukkan ke kolom-kolom ini. Ya. Kemudian perawatan mesin yang terjadwal selanjutnya, tadi ada preventive maintenance, kemudian yang B atau yang kedua adalah predictive maintenance. Ya. Sini udah lebih kita tingkatkan lagi, bukan preventif lagi. Ini lebih ke prediktif. Jadi prediktif itu memperkirakan ya bahwasanya mesin ini akan rusak kalau nggak ditangani, akan rusak sekian hari lagi, gitu. Ya.
Jadi definisi dari perawatan prediktif atau predictive maintenance adalah salah satu kegiatan dari pemeliharaan di mana implementasinya harus sesuai dengan kondisi mesin itu sendiri. Ya, biasanya kan mesin makernya kan sudah bisa di manualnya sudah dikasih petunjuk ya, umpamanya bearingnya harus diganti setiap berapa lama, ya. Kemudian oli diganti seberapa lama. Nah, kita berdasarkan itu, ya. Nah, biasanya kalau kita punya alat ya untuk mengingatkan kan terutama di maintenance kan banyak sekali item-item yang harus diganti nih, yang berdasarkan lifetime, ya. Kan banyak sekali. Nah, kalau kita mau pakai Excel, kita pun juga ada kesulitannya, harus ada apa ya, mungkin ada pop-up-nya, ada warnanya mengingatkan bahwasanya ini udah lifetime atau yang lain lah. Nah, di tempat kami ya semua part-part yang sudah dijadwalkan penggantiannya itu sudah kita buatkan namanya part reminder. Ya, part reminder. Jadi semua part itu kita masukkan kapan diganti, kemudian lifetime-nya berapa lama. Nah, setiap diupdate ya, dia akan mengasih pemberitahuan lewat email. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Jadi kemarin saya dapat email ya bahwasanya ada data nomor partnya sekian ya, 310 3299031. Iya. Description-nya adalah filter 1 tahun. Ya, jadi ini namanya ada filter. Filter kan ada beberapa macam, ada yang penggantinya yang per tahun, kemudian ada yang per setengah tahun, macam-macam. Nanti kita kelompokkan. Nah, kebetulan ini adalah filter 1 tahun. Ya, namanya apa sih? Namanya adalah part name itu menunjukkan nama. Namanya adalah replacement canister 50 ATPN 9320. Ya, kemudian dia ada juga informasi mesin mana sih? Mesin PB. Kemudian note-nya apa sih? Oh, ini untuk apa sih? Untuk di bagian apa sih gitu. Partnya bagian mana sih? Jadi note-nya ini di sini ya. Menyebutkan itu, filter servo roll force. Jadi alat tersebut dipakai di filter servo roll force. Ya. Penggantian last change date-nya adalah penggantian terakhir. Jadi penggantian terakhirnya di 17 Juli 2019. Ya. Maka masa akhir pemakaiannya akan terjadi di tanggal 17 Juli 2020. Ya. Jadi sebelum waktunya itu pemakaian itu lifetime-nya itu sampai ya, dia akan mengasih email terus, akan mengasih email ke ya, kalau di tempat kami bisa sekarang ini bisa saya kasih ke kepala seksi sama ke planner. Ya, dia akan ngasih email. Nah, sebelum itu diupdate, ya sebelum part name itu diupdate, ya dia akan ngasih email terus. Ya, tujuannya apa? Setelah dia ngasih email, tentunya si plannernya akan mengecek ya barangnya di inventory ada nggak sih. Nah, kalau nggak ada, makanya ini ada kesempatan. Ada waktu untuk mempersiapkan. Kalau nggak ada, berarti kita harus buka open PR untuk pembelian barang baru. Jadi maka waktu dia ngasih email sudah bisa kita setting maunya berapa sih, ya mau berapa minggu atau berapa hari, disesuaikan dengan tingkat kesulitan atau lead time-nya barang tersebut. Ya, tentunya kalau untuk barang-barang impor kan perlu waktu lama, ya berarti pemberitahunya melalui email itu akan lebih lama lagi. Ya, nah ini salah satu cara untuk menghilangkan kontrol dari manusia. Jadi kita biar tidak tergantung pada manusia, biar gampang ingatnya. Jadi ada pemberitahuan. Kemudian yang salah satu yang paling penting ya dalam perawatan terjadwal itu atau dalam maintenance ya tentunya itu adalah manajemen spare part. Ya. Nah ini kalau di kami ini udah punya aplikasi namanya IFS. Nah, di dalam IFS ini
sudah kita bikin struktur dari mesin. Kemudian struktur besarnya itu apa sih mesin nih? Biasanya kita bagi dari entry ke entry, kemudian mill, dan exit. Nah, entry ini partnya apa aja? Nah, objek ID-nya apa aja sih? Nah, ini mengambil objek ID ini partnya. Dan description-nya apa? Ya. Nah, kalau kita ambil contoh ya, kita contoh BK description-nya adalah BK oil look Morgoil pump 1. Ya, jadi berarti mesinnya Blonok, namanya partnya adalah pompa nomor 1 dari Morgoil. Ya. Nah, kalau kita mau memperbaiki part description ini, ya berarti ada beberapa part yang harus kita siapkan. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 part. Ini nggak boleh nggak boleh salah. Karena apa? Nanti pas kita lakukan maintenance untuk penggantian ini, akhirnya apa? Kita partnya salah. Nah, ini salah satunya untuk mempermudah apa? Kita dalam menyiapkan spare partnya. Ya. Jadi jangan sampai ini kan rata-rata kayak contohnya kalau bearing kan ada di dalam. Ya, ada di dalam mesin. Kalau bearingnya nggak dilepas, kita nggak akan tahu partnya apa tipenya. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, pertama adalah ada namanya stator, rotor, pump. Jadi pompanya itu tipenya adalah tipe ini. Ya, itu ada 2 tablet, dua-duanya ya? Oh, kirain satu. Kemudian ada bel. Berarti pompa itu menggunakan bel. Belnya tipenya adalah VA68. Ya. Kemudian pompa itu juga menggunakan oli 6. Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Di mute itu. Ya. Udah ya? Oke, bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke, Pak Lukman, bisa. Lanjut. Oke. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat. Nah, bisa lihat ngelink ke inventory. Ya. Jadi contohnya untuk nempet pompa ini di inventory ada 1, kebutuhan 1, berarti cukup. Nah, berarti kita siap untuk melakukan maintenance di part tersebut. Ya. Nah, ini biasanya sering terjadi adalah masalahnya ini di maintenance tuh. Ya. Kadang-kadang kita udah bongkar, ternyata partnya tidak tersedia atau partnya kita belum tahu. Ya, tipenya apa sih? Nah, makanya ini sangat penting ini. Ya. Allah. Buat artinya. Sorry kok nggak bisa next. Kenapa, Pak? Ngehang, Pak? Hang ya? Oh, tidak. Coba cek lagi, Pak. Nah, ada. Lanjut. Oke, kemudian masih perawatan terjadwal. Ya. Jenis selanjutnya adalah schedule maintenance. Ya, biasanya kalau udah kita ada preventif, kemudian ada kita prediktif, kita tinggal membuat schedule-nya. Oh, ya, schedule perawatannya. Salah Ya. berarti gua. Jadi perawatan terjadwal adalah salah satu kegiatan perawatan yang bertujuan untuk menghindari terjadi kerusakan pada suatu barang yang perawatan ditentukan dengan pengalaman dan data sebelumnya atau rekomendasi dari pabrik pembuat mesin yang bersangkutan. Ya. Ini saya lihat waktunya tinggal 7,5 menit nih, Pak. Ya.
Nah, perawatan yang terjadwal. Ya. Iya, Pak Lukman, langsung poin-poin saja, Pak Lukman. Nah, kita bikin schedule dalam 1 tahun. Ya. 3 tahun, kemudian dari 1 tahun itu kita turunkan jadi bulanan. Ya. Setelah kita turunkan jadi bulanan, kemudian kita detailkan lagi part-part apa yang akan kita lakukan perbaikan. Ya. Kemudian maintenance yang selanjutnya atau jenis maintenance yang kedua adalah maintenance atau perawatan yang tidak terjadwal atau yang tidak terjadwal. Unpredictable maintenance. Itu pemeliharaan yang tidak terencana adalah salah satu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan karena adanya indikasi atau instruksi yang menunjukkan bahwa ini merupakan fase dari proses produksi yang tiba-tiba mengarah ke hasil yang salah. Ya, biasanya mestinya tetap berjalan, tapi kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini contoh macamnya ada emergency maintenance atau yang bisa sering dibilang mesin breakdown. Dia mengakibatkan downtime. Kemudian yang kedua adalah corrective maintenance, yaitu pemeliharaan penangkal atau korektif adalah salah satu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan karena adanya hasil produk yang tidak memenuhi standar rencana dalam hal kualitas, biaya, ataupun ketepatan waktu. Ya, jadi kita bisa melakukan maintenance karena dari kualitas yang tidak sesuai. Nah, dari 2 perawatan yang tidak terjadwal itu biasanya produksi yang mengetahui ini. Nah, biasanya produksi akan mengeluarkan namanya work order. Ya, work order ini kemudian ditujukan kepada teknik atau kepada maintenance. Ya, ini contoh work order yang sudah dibikin masukkan ke dalam sistem. Ya. Kemudian apa sih tujuan dari perawatan itu sendiri? Ya, jadi yang pertama adalah guna memperpanjang fungsi suatu peralatan atau mesin. Kemudian yang kedua, menjamin kondisi tetap optimal, ya, atau menjaga performanya dari mesin itu tersebut. Kemudian yang ketiga, menjamin adanya keselamatan. Ya, keselamatan juga perlu, ya, untuk orang-orang. Ya. Kemudian yang keempat adalah kapasitas produksi agar dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya dan untuk teman-teman semuanya pada umum. Ya, mungkin itu saya kembalikan ke Pak Kasum. Oke, terima kasih Pak Lukman. Tolong share screen-nya dimatikan dulu Pak Lukman. Sudah ya Pak Lukmannya? Wah, alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Pak Lukman untuk penyampaian tentang materi maintenance-nya. Ya, walaupun singkat, ya mudah-mudahan ada gambaran lah ya, minimal ada gambaran apa itu maintenance, bagaimana sih kegiatan maintenance di pabrik yang aktual gitu kan. Selama ini kan kalian mendapatkan ya mungkin teori-teori dari para dosen begitu kan. Nah, ini adalah gambaran aktualnya bagaimana kegiatan maintenance itu dilaksanakan di perusahaan. Oke, ya. Ada yang mau bertanya boleh silahkan. Mungkin untuk 3 orang kalau waktunya cukup ya. Kalau waktu yang gak cukup ya mohon maaf berarti kita berakhir ya. 3 menit lagi. Pak. Siapa? Saya izin bertanya. Saya. Siapa? Sebutkan namanya. Septa. Oke, boleh. Mas Septa silahkan. Mohon izin Pak Lukman dan Pak Kasum. Iya, siap Septa. Saya izin mau mempertanyakan, kalau maintenance di suatu pabrik kan sudah dijelaskan sama Pak Lukman tadi seperti itu. Sekarang saya mau tanya terkait mesin operasi yang ada di kantor saya Pak Lukman. Jika suatu mesin atau kondisi mesin atau alat bila mana itu minim pemakaian, minim operasi Pak Lukman. Iya. Apa itu apa perlu untuk di maintenance secara berkala ataupun maintenance cuma dicek-cek atau dicek-cek yang sudah
misalnya aus dan lain-lain seperti itu Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Oke. Soalnya kan biasanya maintenance tuh ada yang 3 bulan, 6 Ya. bulan dan lain-lain ya Pak. Ya. Oke. Oke. Ini berarti mesinnya tidak beroperasi gitu Mas Septa ya? Minim beroperasi Minim. Pak. Oh, minim beroperasi. Oke. Oke, silakan Pak Lukman. Makasih Mas Septa. Ya. Siap Pak Lukman. Jadi tentunya tetap perawatan harus tetap dilakukan. Ya. Cuman durasinya atau interval waktunya yang kita sesuaikan dengan keadaan dari mesin tersebut. Jadi kan ada beberapa part yang atau bagian itu yang menggunakan running hours, ya. Nah, bisa dimasukkan dengan menggunakan running hours. Tentunya juga kita melihat juga kalau ini hal-hal yang berputar, contohnya bearing, ya. Bearing tentunya kalau emang jarang dipakai kan perlu kita